dari ngaji kita yang lalu kita punya kesimpulan umum ya bahwa perihal kurun waktu 1 bulan Komariah, 1 bulan Hijriah itu ada 3 kemungkinan ya. Jadi karena di Indonesia ini sampai hari ini ada 2 katakanlah kelompok utama dalam penentuan awal bulan. Nah, ternyata menghasilkan 3 pola. Yang pertama bahwa awal dan akhir bulan itu sama ya. Jadi ketika awal bulan sama itu akhir bulannya bisa sama ya. Ini yang pertama. Jadi penentuan itu ya dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang sekarang menetapkan kriteria yang disepakati bersama oleh beberapa menteri agama di kawasan ASEAN, tepatnya di Brunei, Malaysia, Singapura dan Indonesia, yaitu MABIM, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Itu menentukan kriteria bahwa pertama memang tanggal 1 bulan baru itu ditentukan tanggal 29-nya ya. Nah, tanggal 29 itulah maka pemerintah untuk 3 kasus bulan, yaitu penentuan awal Ramadan, kemudian akhir Ramadan yang berarti sekaligus awal Syawal ya, dan juga awal Dzulhijjah. Kementerian Agama kita menetapkan melalui sidang isbat ya, melalui sidang isbat. Nah, karena itu nanti kita akan coba lihat kapan kira-kira sidang isbat untuk penentuan 1 Dzulhijjah ini dilakukan ya. Nah, itu jadi kalau awal bulan sama itu akhirnya bisa sama. Nah, kalau sama berarti bisa sama-sama 29 hari, bisa juga sama 30 hari. Itu. Karena lama 1 bulan Komariah itu hanya 29 atau 30. Tidak pernah 28, tidak pernah 31. Hanya saja itu tidak ada pola. Ya, tidak ada pola spesifik seperti di dalam bulan Masehi yang jumlah harinya itu bisa diketahui. Januari itu 31 hari, kemudian Maret, Mei, Juli, ya, Agustus, Oktober, Desember itu 31 hari. Nah, sedangkan April, Juni, September, November itu 30 hari. Untuk Februari itu bisa 28, bisa 29. Nah, pada tahun kelipatan 4, jumlah harinya itu adalah 29 hari. Ini dilakukan ya, karena 1 tahun itu periodenya sekitar 365 seperempat hari. Maka setiap 4 tahun yang 0,25 hari itu tadi dibulatkan. Nah, dibulatkannya menjadi 29 hari pada bulan Februari di tahun-tahun yang dapat dibagi 4. Gitu ya. Nah, itu kalender Masehi. Nah,
Jadi ini yang pertama, kalau awal bulannya sama, akhir bulannya bisa sama, ya. Nah, sama dalam ini bisa sama 29, bisa sama 30, begitu. Oke, ini yang pertama. Nah, yang kedua itu awal bulan sama tapi akhir bulannya beda, ya, akhir bulannya beda. Maka kemudian kita yang awam tentu bertanya, lah kok iso, ya, awalnya sama akhirnya beda, begitu kan. Nah, karena jumlah hari di dalam bulan Komariah itu 29 atau 30, ya, maka ketika awal bulannya sama dan akhir bulannya berbeda, itu pasti yang berakhir lebih dulu itu jumlah harinya 29, sedangkan yang belakangan itu pasti 30, begitu, ya. Sekali lagi, jumlah hari dalam bulan Komariah itu tidak mungkin 28, tidak mungkin 30. Makanya jika awal bulan sama tetapi akhir bulan berbeda, itu berarti yang berakhir lebih dulu itu harinya 29, yang berakhir kemudian jumlah harinya 30. Nah, dalam konteks wujudul hilal dan imkanur ru'yat di Indonesia, ya, yang mengakhiri lebih dulu itu pasti yang wujudul hilal. Karena apa? Karena kriterianya yang didefinisikan sebagai bulan baru telah masuk, posisi bulannya itu lebih rendah dibanding kriteria imkanur ru'yat. Jadi yang berakhir lebih dulu itu pasti yang wujudul hilal, ya. Nah, ini. Nah, yang menarik adalah karena ini siklus, ya. Jadi siklus itu akhir bulan sekaligus awal bulan. Nah, kalau akhir bulannya berbeda, itu berarti bulan baru berikutnya, ya, awal bulan barunya itu menjadi berbeda, kan itu, ya. Awal bulannya jadi berbeda. Karena apa? Karena siklus. Jadi akhir bulan itu sekaligus juga awal bulan berikutnya. Tuh, jadi misalkan sekarang Dzulqa'dah. Nah, akhir Dzulqa'dahnya berbeda. Berarti awal Dzulhijjahnya itu berbeda. Begitu. Karena apa? Karena ini membentuk siklus sehingga akhir bulan juga identik dengan awal bulan, begitu. Nah, menariknya adalah kalau awal bulannya berbeda, akhir bulannya pasti sama. Nah, ini. Jadi hanya ada 3 kemungkinan. Itu. Jadi tidak pernah yang awal bulannya berbeda, kemudian akhir bulannya juga berbeda. Itu nggak pernah. Tuh. Sebab kalau seperti itu nanti, ya, akhir bulan yang awal bulannya terlambat, kalau dihitung dari yang awal bulannya lebih dulu itu jadi 31, gitu, ya. Nah, ini. Jadi bisa 31, begitu. Nah, ini tidak pernah terjadi. Jadi hanya ada 3 kemungkinan itu. Awal dan akhir bulan sama, kemudian awal bulan sama akhirnya berbeda, dan, ya, atau akhir bulannya berbeda, awal bulannya berbeda, akhir bulannya pasti sama. Oke. Nah, maka ini bisa kita terapkan dengan mudah. Nah, kita tahu, ya, bahwa Idul Fitri kemarin kan berbeda, ya. Jadi awal Syawal berbeda. Kalau awal Syawal berbeda, berarti akhir Syawalnya pasti sama. Kan dari 3 kemungkinan tadi kan begitu, ya. Kalau awalnya sama, akhirnya belum tahu kita. Tapi kalau awalnya berbeda, akhirnya kita tahu, ya, pasti sama.
Berarti yang karena kita tahu jumlah hari itu hanya 29 dan 30 ya, maka yang Idul Fitri 22 April itu jumlah hari Syawalnya hanya 29, sedangkan yang berhari raya 21 April itu hari rayanya jumlah harinya pasti 30. Nah gitu ya. Nah ini yang kita alami Idul Fitri kemarin ya, itu. Nah pertanyaannya adalah kalau begitu kapan sidang isbat? Karena sidang isbat itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama itu menggunakan kriteria Mabim ya, mengawali puasa itu 22 April, berarti 29 Syawalnya itu kapan? Atau 29 Syawalnya itu kapan menurut Kementerian Agama, begitu ya. Tapi karena karena ini Syawal, Dzulqa'dahnya nggak perlu sidang isbat ya. Itu akhir Dzulqa'dahnya tidak perlu sidang isbat. Kita cukup menghitung ya bahwa 20 Syawal menurut pemerintah itu 29, kemudian yang menurut Wujudul Hilal itu 30 hari. Dan kita tahu bahwa jumlah hari pada bulan April itu adalah 30 ya. Nah kalau 21 April itu 1 Syawal ya, berarti 30 April itu adalah 10 Syawal. Nggih. Itu sebentar, April itu 30 hari ya. Ya. Nah, berarti 29-nya adalah tanggal 19 tanggal 19 21 April sebentar ya, 21 ini 20 Mei ya, keliru ini 20 Mei ya, itu 20 Mei. Jadi 29 Syawalnya itu adalah 20 Mei. Jadi kita bisa hitung tanggal 21 itu 1 Syawal, berarti 30 April itu 10 Syawal ya, itu. Nah ini kan jumlah harinya itu 30 ya, berarti berakhir pada 20 April. Nah karena itu ya, awal Dzulqa'dahnya sama, yaitu 21 Mei. Maaf, ini 21 Mei ya. 21 Mei sama. Itu. Nah, 21 Mei ya, itu 1 Dzulqa'dah. Nah, jumlah hari pada bulan Mei itu 31. Berarti tanggal 31 itu adalah 11 Dzulqa'dah ya, 11 Dzulqa'dah. Maka 29 Dzulqa'dahnya adalah 18 Juni ya, 18 Juni itu. Nah 18 Juni, jadi 18 Juni itu hari Ahad ya, hari Ahad depan. Nah ini Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat itu ya, sidang isbat. Karena 29 Dzulqa'dahnya itu 18 Juni. Jadi ini kita bisa ngitung biasa ya. 21 April itu 1 Dzulqa'dah, maka 31 Aprilnya itu 11 Dzulqa'dah. Supaya menjadi 29 tinggal nambahi 18 hari lagi, yaitu 18 Mei. Ya, maka 18 Mei petang itu nanti Kementerian Agama itu akan melaksanakan sidang isbat
ya, yang diwakili oleh perwakilan ormas Islam, begitu. Nah, sekarang kita lihat tinggi hilal menurut hisab pada 18 Juni maghrib. Nah, ternyata hilalnya itu kurang dari 1 derajat. Ya, ini. Itu artinya jauh lebih rendah dari 3 derajat. Ya, kriterianya kan 3 derajat itu. Nah, jadi ya, Kementerian Agama nanti melalui sidang isbat akan memutuskan bahwa 1 Dzulhijjah kapan jadinya? Ini sidangnya tanggal 18. Tanggal 20. Itu. Jadi Dzulqa'dahnya akan disempurnakan menjadi 30 hari. Gitu. Ya, kenapa? Karena tinggi hilal pada tanggal 18 nanti itu, hari Ahad depan itu kurang dari 3 derajat. Ya, maka ini ya, saya tambahkan panah ini. Nah, ini. Nah, gini. Ya. Itu. Sehingga 1 Dzulhijjahnya itu adalah 20 Juni. Gitu. Tetapi karena positif wujudul hilal itu besoknya tetap awal bulan, dan besoknya itu maksudnya dari 29 Dzulqa'dah itu, dari 18 Juni. Nah, maka awal Dzulhijjah tahun ini itu akan berbeda. Ya, yang satu 19 Juni, yang satu 20 Juni. Itu karena tinggi hilal menurut hisab itu kurang dari 3 derajat, bahkan cukup ekstrim, ya, nggak nyampe 1 derajat. Maka nanti kalau ada orang dimanapun berada di kawasan Indonesia yang mengklaim berhasil melihat hilal, maka klaimnya atau kesaksiannya itu ditolak. Nah, gitu, ya. Ini bukan lagi prediksi, tapi kita merujuk pada data-data yang ada, begitu loh, ya. Itu kesaksiannya ditolak, itu, ya. Nah, jadi artinya kita tahu bahwa 1 Dzulhijjahnya itu berbeda, ya. Nah, jadi karena 1 Dzulhijjahnya berbeda, maka 10 Dzulhijjahnya otomatis berbeda, ya. Yang 19 tadi, ya, ini tadi Dzulhijjahnya ya 8 Idul Adhanya itu 28 Juni. Itu. Jadi nanti akan ada yang sholat Id 28 Juni. Sedangkan yang Dzulhijjahnya itu awal Dzulhijjah 20 Juni itu nanti 29 Juni. Ya. Itu. Jadi ini yang akan terjadi, ya. Hasil sidang isbat pada Ahad pekan depan itu akan diputuskan bahwa 1 Dzulhijjah itu jatuh 20 Juni, dan karena itu Idul Adha itu 29 Juni. Ya. Hari Arafah berarti ya sehari sebelumnya 9 Dzulhijjah. Itu 9 Dzulhijjahnya sama. Tapi kalender Masehinya itu yang berbeda. Jadi problemnya itu karena ada 2 sistem kalender, ya. Dan kita terbiasa menggunakan Masehi. Makanya begitu dilihat, loh ini kok gak podo Masehinya, ya. Karena dalam penetapan ini ibadahnya itu menggunakan kalender Qamariyah atau kalender Hijriah yang berbasis pada bulan. Nah, itu yang menyebabkan menjadi berbeda. Nah, ini kan awal Dzulhijjahnya berbeda, maka akhir Dzulhijjahnya akan sama. Dan akhir Dzulhijjah itu tidak lain adalah awal Muharram, jadi tahun baru, ya. Karena awalnya berbeda, maka akhir Dzulhijjahnya pasti sama. Jadi tahun baru tahun ini itu sama.
Jadi awal Dzulhijjahnya berbeda, ya, agak sedih begitu. Tapi nanti 1 Muharramnya sama. Upacara tahun barunya sama, dihibur oleh upacara tahun baru. Nah, kapan itu? Ya. Jadi kalau awalnya sama, awalnya beda, itu mesti 30 hari dan 29. Jadi kalau mau ngitung 30 harinya ya dari 19 Juni. Nah, kita tahu jumlah hari Juni itu adalah 30 hari, ya. Maka dengan demikian Dzulhijjah untuk yang 19 itu 30 hari, sedangkan Dzulhijjah untuk yang 20 Juni itu adalah 29, ya. 29 hari saja. Nah, karena itu 1 Muharramnya akan jatuh pada 19 Juli. Ini bisa kita hitung gitu loh. Ya, bisa kita hitung tanpa harus katakanlah tahu tinggi hilal. Tetapi seandainya tinggi hilal juga kita hitung, itu tetap akan konsisten. Dan memang ya pada tanggal 18 Juninya itu ya menurut versi pemerintah tinggi hilalnya itu sudah 6 derajat lebih. Begitu. Ya, sudah 6 derajat lebih. Karena itu 1 Muharramnya akan jatuh tanggal 19 Juli. Sama